Militer Cina kini mulai turun tangan terlibat dalam konflik Palestina versus Israel, di mana Cina menerjunkan beberapa kapal induknya untuk menuju perairan Israel. Hal itu terjadi setelah Amerika Serikat secara terang-terangan memberikan dukungan ke Israel dengan mengirimkan kapal induk. Dikutip dari Tribun News, Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA memutuskan mengirim 6 kapal perusak menuju perairan dekat Palestina. PLA menempatkan 2 kapal perusak canggih 052D di Timur Tengah seiring dengan ketegangan yang terus meningkat. Selain itu, ada Zibo, kapal perusak berpeluru kendali, Frigate Jingzhou, dan ada kapal pasokan Xiandouhu. Keenamnya ditempatkan di Timur Tengah saat Israel bersiap melakukan invasi darat ke Gaza dan sudah bersiaga selama seminggu terakhir. Sebelumnya, Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa solusi dua negara untuk mendirikan Palestina merdeka adalah jalan keluar mendasar dari perang Israel dan Hamas. China mengirimkan kapal perangnya ke Timur Tengah setelah Amerika Serikat mengirim persenjataan ke Israel awal pekan ini. Amerika Serikat telah mengirim 2 kapal induk termasuk USS Gerald R. Ford dan USS Dwight D. Eisenhower ke Mediterania Timur. Mereka juga mengirim pesawat yang dapat melakukan serangan udara. Lebih banyak lagi pesawat yang dikirim ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan ini termasuk skuadron jet tempur F-15 dan F-16. Pasukan Hizbullah kembali melancarkan serangan ke wilayah Israel pada Minggu 22 Oktober. Dalam serangan itu, pasukan dari Lebanon tersebut menyerang posisi Israel di Al-Bayat dan Al-Malikiyah. Hizbullah mengklaim bahwa kedua posisi Israel itu diserang menggunakan rudal anti-tank. Bahkan, akibat serangan mematikan itu, kepulan asap tebal terlihat di Al-Bayat. Sehari sebelumnya, Hizbullah juga melakukan serangan terhadap pos komando dan observasi Israel di Yiftah. Keterlibatan pasukan Hizbullah ini membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF merasa tersudutkan. Juru bicara IDF, Jonathan Conricus pun mengatakan bahwa Hizbullah beresiko menyeret Lebanon ke dalam perang. Hal itu karena serangan yang ditingkatkan oleh pasukan dari Lebanon itu ke wilayah perbatasan dan menyerang tentara Israel. Ia menegaskan bahwa jika Lebanon terseret dalam perang, maka hal itu tak akan menghasilkan apapun. Justru nantinya Lebanon hanya akan mengalami kerugian besar, kata Conricus. Selain itu, Conricus juga menyebut serangan besar-besaran yang dilancarkan Hizbullah hanya akan memperburuk situasi perang antara Hamas dan Israel. Ia juga mengakui serangan yang diberikan Hizbullah sangat berbahaya. Pihaknya juga melihat semakin banyak serangan yang dilancarkan oleh Hizbullah setiap harinya. Perang antara pasukan Hamas dengan Israel hingga kini masih berlangsung. Seiring memanasnya perang tersebut, pangkalan udara Ain al-Asad diserang oleh roket Katyusha pada Minggu 22 Oktober, di mana di pangkalan udara itu menampung pasukan Amerika Serikat dan pasukan internasional lainnya di Irak Barat. Akibat serangan itu, ledakan pun sampai terdengar di pangkalan tersebut. 1 hari sebelum penyerangan itu, sistem pertahanan di Ain al-Asad juga sudah mencegat dan menembakkan jatuh 2 drone, di mana 2 drone itu sempat melayang di dekat pangkalan itu. Sementara itu, pangkalan udara Ain al-Asad terletak di Provinsi Anbar Barat. Diketahui bahwa perang Hamas dan Israel semakin melebar setelah Amerika Serikat menyatakan memberikan dukungan kepada Israel, di mana Washington telah mengirimkan beberapa peralatan tempur. Di antaranya 2 kapal induk termasuk USS Gerald R. Ford dan USS Dwight D. Eisenhower ke Mediterania Timur. Mereka juga mengirim pesawat yang dapat melakukan serangan udara. Lebih banyak lagi, pesawat yang dikirim ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan ini termasuk skuadron jet tempur F-15 dan F-16. Brigade Al-Quds sayap militer Hamas menyebut bahwa mereka telah menargetkan permukiman Israel di Jam Al-Baha. Mereka menyerang permukiman tersebut menggunakan rudal pada pertempuran operasi Badr Al-Aqsa pada hari ke-16. Serangan itu dilancarkan Al-Quds imbas pasukan Israel yang menyerang masyarakat Gaza yang terkepung. Selain serangan di Jam Al-Baha, Al-Quds juga mengumumkan pemboman pemukiman Netivot dengan serangan rudal sebagai tanggapan atas pembantaian pendudukan. Kemudian sayap militer Hamas itu juga mengumumkan pemboman konsentrasi militer di lokasi Sufa dengan serangan rudal. Diketahui bahwa kini pasukan Israel tengah memfokuskan diri untuk melakukan serangan darat di jalur Gaza. Bahkan serangan itu sudah dilancarkan pada
pada Minggu 22 Oktober untuk pertama kalinya. Namun upaya penyerangan itu mampu ditangkis oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas yang lainnya, di mana Al-Qassam langsung menyergap tentara Israel yang mencoba menerobos jalur Gaza. Bahkan akibat serangan itu menyebabkan 1 tentara Israel tewas dan 2 lainnya luka-luka. Selain itu ada 1 tank dan 2 bulldozer yang berhasil dihancurkan oleh sayap militer Hamas tersebut. Akibat serangan yang tak terduga dari pasukan Hamas ini membuat prajurit Israel melarikan diri dan meninggalkan kendaraan mereka. Pasukan Israel dan Hamas untuk pertama kalinya terlibat perang darat di Gaza pada Minggu 22 Oktober. Dalam serangan ini, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengklaim mampu membuat prajurit Israel melarikan diri. Bahkan pasukan Zionis itu meninggalkan Gaza dengan perjalanan kaki. Brigade Al-Qassam mengklaim bahwa bentrokan dengan pasukan Zionis itu terjadi di bagian timur wilayah Khan Younis di Gaza. Mereka menyebut bahwa pasukan Hamas mampu menyergap pasukan lapis baja Israel di sebelah timur Khan Younis, di mana Israel hanya mampu melintas perbatasan beberapa meter saja. Al-Qassam juga menyebut bahwa pasukannya dengan berani menghadapi pasukan penyusup. Tak ada korban jiwa dari pihak pasukan Al-Qassam. Selain itu, militer Hamas tersebut mampu menghancurkan 2 bulldozer milik Israel. Kemudian ada 1 tank yang dihancurkan menggunakan peluru kendali anti-tank. Serangan yang tak diduga Israel itu membuat pasukan Zionis melarikan diri tanpa kendaraan mereka. Prajurit Israel pun meninggalkan kendaraan mereka dan melarikan diri ke timur pagar dengan berjalan kaki. Terkait dengan hal ini, pasukan pertahanan Israel atau IDF memberikan bantahannya. Mereka menyebut bahwa Hamas yang terlebih dulu melakukan tembakan ke arah barat pagar keamanan jalur Gaza. Kemudian tank IDF pun memberikan serangan balik ke arah tersebut. Militer Israel telah melancarkan serangan darat untuk pertama kalinya di jalur Gaza pada Minggu 22 Oktober. Namun serangan itu pun diklaim gagal total oleh pasukan sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam. Sebab pasukan Israel langsung melarikan diri saat Al-Qassam menyerang kendaraan mereka. Akibat serangan darat yang gagal itu mengakibatkan 1 tentara Israel tewas. Kemudian 1 orang luka sedang dan 2 orang luka ringan karena terkena rudal anti-tank dari Hamas. Militer Israel mengatakan bahwa tujuan serangan darat itu dilakukan untuk mencari sandera yang ditahan oleh Hamas di wilayah Khan Younis di Gaza. Pasukan Israel telah melakukan penggerebekan melintasi perbatasan Gaza yang menurut mereka dimaksudkan untuk membersihkan wilayah tersebut. Selain itu, prajurit Israel juga mengumpulkan informasi intelijen tentang para sandera yang ditawan oleh Hamas. Sementara itu, Brigade Al-Qassam menegaskan pasukannya dengan berani menghadapi pasukan penyusup. Tak ada korban jiwa dari pihak pasukan Al-Qassam. Selain itu, militer Hamas tersebut mampu menghancurkan 2 bulldozer militer Israel. Kemudian ada 1 tank yang dihancurkan menggunakan peluru kendali anti-tank. Serangan yang tak diduga Israel itu membuat pasukan Zionis melarikan diri tanpa kendaraan mereka. Prajurit Israel pun meninggalkan kendaraan mereka dan melarikan diri ke timur pagar dengan berjalan kaki. Hizbullah merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik pasukannya melancarkan serangan di barak milik Israel, di mana pasukan Lebanon itu menyasar barak yang di dalamnya terdapat pasukan Israel yang sedang mengadakan pertemuan. Video itu pun dirilis oleh Hizbullah pada Minggu 22 Oktober. Dalam video memperlihatkan bahwa Hizbullah menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di barak militer Branit dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Barak itu pun disasar menggunakan peluru kendali ATGM. Diketahui bahwa serangan itu pun dilakukan oleh Hizbullah pada Jumat 20 Oktober malam. Akibat serangan itu menewaskan 3 tentara Israel dan melukai 4 lainnya. Selain itu, sejak Minggu dini hari, Hizbullah telah melancarkan operasi berturut-turut yang menargetkan situs militer pendudukan Israel di perbatasan Lebanon-Palestina. Beberapa peluncuran ATGM menyerang situs militer Israel di Ruwaiyat Al-Alam dan pemukiman Margaliat. Selain itu, rudal tersebut juga menyasar pos militer di peternakan Seba. Laporan lebih lanjut dari Lebanon Selatan menunjukkan bahwa peluru kendali juga menghantam peralatan teknis di menara situs Al-Abad Israel dekat perbatasan Haula.
Yaman kini mulai menunjukkan dukungannya untuk militan Palestina Hamas, di mana Sana'a mengancam akan melancarkan serangan ke kapal-kapal milik Israel. Yaman akan nekat melakukan hal itu jika Israel tak segera menghentikan serangannya terhadap rakyat Palestina. Hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri sementara Sana'a bernama Abdul Aziz bin Habtur pada Minggu 22 Oktober. Ia mengancam bahwa pasukannya akan menargetkan kapal-kapal Israel di Laut Merah jika Israel melanjutkan agresinya terhadap Gaza. Bib Habtur menekankan bahwa Yaman telah berkontribusi pada tujuan utamanya, yakni menanggapi pembantaian yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza. Sana'a pun berjanji akan terus menyerang Israel jika terus melakukan hal itu ke rakyat Palestina. Menanggapi itu, seorang komentator bernama Ehud Yari mengatakan perlu adanya penanganan serius terkait ancaman Yaman ini. Sebab Sana'a tak segan menghancurkan kapal yang berlayar melalui Bab al-Mandab jika terjadi operasi darat di Gaza. Diketahui sebelumnya, Yaman sempat melancarkan rudal ke arah Israel. Namun rentetan rudal itu dapat dicegah oleh kapal perusak milik Amerika Serikat bernama USS Carney. Kapal itu mencegat setidaknya 4 rudal jelajah dan 15 drone di Laut Merah. Pentagon berpendapat bahwa lintasan rudal tersebut menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar menuju ke wilayah pendudukan Palestina untuk menyerang posisi Israel. Pasukan Israel dan Hizbullah kini masih terlibat perang sengit di perbatasan Palestina dan Lebanon. Hizbullah gencar melakukan serangan di situs-situs milik Israel hingga menghancurkan kamera pengawas di perbatasan. Hal itu pun membuat Israel menjadi tak bisa menentukan langkah dalam berperang. Hizbullah mengakui bahwa tujuan operasinya menyerang Israel adalah membutakan pasukan pertahanan Israel atau IDF di front utara. Bahkan dikonfirmasi, pasukan Lebanon itu berhasil merusak banyak lokasi observasi dan kamera. Seperti serangan pada Minggu 22 Oktober sore, Hizbullah melancarkan serangan ke situs Ruwaisat al-Alam di peternakan Sheba dan Kfar Gouba yang diduduki dengan roket. Pasukan itu mengonfirmasi bahwa mereka menyerang situs militer Al-Abad dan Miskaf Am. Dilaporkan pula bahwa 2 lokasi Al-Bayat di seberang Blida Lebanon dan Al-Malikiyah menjadi sasaran peluru kendali sehingga menyebabkan serangan yang pasti. Sementara itu, juru bicara pasukan pendudukan Israel mengatakan rudal anti-tank diluncurkan dari Lebanon menuju wilayah Al-Jalil Barat. Media Israel juga melaporkan bahwa sebuah rudal anti-tank diluncurkan menuju situs Al-Malikiyah dari Lebanon Selatan. Mereka mengatakan Hizbullah telah mengumpulkan keberhasilan di perbatasan dengan Lebanon sejak mulainya operasi. Pencapaian yang diraih Hizbullah itu membuat IDF merasa kesulitan untuk melancarkan operasi di front utara. Hal itu menunjukkan bahwa serangan pasukan Lebanon itu telah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap kemampuan IDF. Filistin lan tuharrar illa bil Quran. Pasukan Hamas mampu menangkis serangan darat yang dilancarkan oleh pasukan Israel pada Minggu 22 Oktober. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa pasukannya langsung memukul mundur Israel saat musuh baru memasuki Gaza sepanjang beberapa meter. Diketahui serangan darat itu dilancarkan di dekat Khan Younis di jalur Gaza. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa pasukannya dapat menyergap pasukan lapis baja Israel karena sudah dipersiapkan dengan baik. Persiapan yang mumpuni dari Hamas mampu memukul mundur Israel setelah pasukan Zionis itu memasuki perbatasan hanya beberapa meter. Al-Qassam mengatakan bahwa para pejuang dengan berani menghadapi pasukan penyusup. Bahkan diklaim sayap militer Hamas itu bahwa pasukannya bisa kembali ke pangkalan dengan selamat. Atas serangan yang tak terduga dari Hamas ini membuat Israel kehilangan prajuritnya. Setidaknya ada 1 prajurit yang tewas dan 2 dalam kondisi terluka. Selain itu, Hamas juga menghancurkan sebuah tank dari Israel dan 2 bulldozer. Pasukan Israel bahkan meninggalkan Gaza dengan berjalan kaki dan meninggalkan kendaraannya. Sementara itu, Israel mengatakan tujuannya pada serangan di hari Minggu itu bukan untuk melancarkan serangan darat. Namun pasukan Zionis mengatakan tujuan itu adalah untuk menemukan tawanan Hamas di Khan Younis. Selain itu, mereka juga ingin menghancurkan infrastruktur Hamas di Gaza. Pasukan Israel dan Hizbullah kini masih terlibat perang sengit di perbatasan Palestina dan Lebanon. Hizbullah gencar melakukan serangan di situs-situs milik Israel hingga menghancurkan kamera pengawas di perbatasan.
Hal itu pun membuat Israel menjadi tak bisa menentukan langkah dalam berperang. Hizbullah mengakui bahwa tujuan operasinya menyerang Israel adalah membutakan pasukan pertahanan Israel atau IDF di front utara. Bahkan dikonfirmasi, pasukan Lebanon itu berhasil merusak banyak lokasi observasi dan kamera. Seperti serangan pada Minggu 22 Oktober sore, Hizbullah melancarkan serangan ke situs Ruwaisat Al-Alam di peternakan Sheba dan Kfar Gouba yang diduduki dengan roket. Pasukan itu mengonfirmasi bahwa mereka menyerang situs militer Al-Abad dan Miskaf Am. Dilaporkan pula bahwa dua lokasi Al-Bayat di seberang Blida Lebanon dan Al-Malikiyah menjadi sasaran peluru kendali sehingga menyebabkan serangan yang pasti. Sementara itu, juru bicara pasukan pendudukan Israel mengatakan rudal anti-tank diluncurkan dari Lebanon menuju wilayah Al-Jalil Barat. Media Israel juga melaporkan bahwa sebuah rudal anti-tank diluncurkan menuju situs Al-Malikiyah dari Lebanon Selatan. Mereka mengatakan Hizbullah telah mengumpulkan keberhasilan di perbatasan dengan Lebanon sejak mulainya operasi. Pencapaian yang diraih Hizbullah itu membuat IDF merasa kesulitan untuk melancarkan operasi di front utara. Hal itu menunjukkan bahwa serangan pasukan Lebanon itu telah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap kemampuan IDF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.